Baik, halo semuanya. Kembali lagi di kuliah MA 1103 Matematika Bisnis 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat materi subbab 2.4 tentang aturan rantai. Adapun tujuan disampaikannya materi tentang subbab 2.4 ini adalah untuk memahami aturan turunan yang melibatkan fungsi komposisi melalui suatu aturan rantai. Sebagai ilustrasi, misal, total ongkos produksi suatu unit komoditas pada suatu pabrik bergantung pada output jumlah unit yang diproduksi. Dan output jumlah unit yang diproduksi ini bergantung pada jumlah jam operasional pabrik. Jika kita nyatakan C-nya sebagai ongkos, Q sebagai jumlah unit, dan T sebagai waktu operasional pabrik, maka kita mempunyai fungsi ongkos bergantung atas jumlah unit dan jumlah unit bergantung atas waktu. Sehingga karena fungsi ongkos bergantung pada jumlah unit, kita bisa menghitung turunan C terhadap Q, yaitu DC dQ, yang merupakan laju perubahan ongkos produksi terhadap output. Satuannya dalam dolar per unit. Dan karena Q adalah fungsi atas T, maka kita bisa mencari turunan Q terhadap T, yaitu dQ dt, yang merupakan laju perubahan output terhadap waktu. Satuannya dalam unit per jam. Secara tidak langsung, kalau kita hubungkan, maka sebenarnya kita mempunyai fungsi C yang bergantung atas T. Dan jika kita melakukan perkalian dari kedua laju ini, DC dQ dan dQ dt, sehingga kita mempunyai turunan C terhadap T, yaitu DC dQ dikali dQ dt. Formulasi fungsi CT kita sebut sebagai fungsi komposisi. Dan turunannya dalam kasus ini adalah aturan rantai. Selanjutnya kita lihat definisi aturan rantai. Jika Y sama dengan FU merupakan fungsi yang terdiferensialkan di U, dan U sama dengan GX merupakan fungsi yang terdiferensialkan di X, maka fungsi komposisi Y FGX merupakan fungsi yang terdiferensialkan di X, di mana kita bisa menentukan dy dx adalah hasil perkalian dari dy du dikali du dx. Jika kita ekivalenkan ke dalam bentuk fungsinya, maka dy dx sama dengan f aksen u dikali u aksen. Kita substitusikan u-nya adalah gx, maka kita peroleh f aksen gx dikali g aksen x. Untuk aturan pangkat, kita bisa terapkan aturan rantai ini. Misal terdapat bilangan real n dan fungsi h terdiferensialkan, maka turunan terhadap x dari fungsi hx dipangkatkan n adalah n dikali hx dipangkatkan n-1 dikali dengan turunan h terhadap x. Secara sederhana, adik-adik bisa mengatakan sebagai turunan luar dikali turunan dalam.
Turunan luarnya kita menurunkan pangkat n-nya, kemudian turunan dalamnya adalah turunan dari fungsi yang ada di dalam, yaitu hx. Sebagai ilustrasi perhitungan, perhatikan contoh berikut. Kita akan mencari turunan dari y sama dengan x kuadrat min 2x pangkat 3 tanpa menguraikan pangkat 3 tersebut menjadi polinom yang lebih luas. Sehingga di sini kita ambil y-nya sebagai bentuk u pangkat 3, sehingga u-nya adalah fungsi yang ada di dalam pangkat, jadi u-nya adalah x kuadrat min 2x. Sehingga kita bisa sebut fungsi y ini adalah fungsi komposisi fu, u pangkat 3 dengan u-nya adalah x kuadrat minus 2x. Turunan y terhadap x kita gunakan aturan rantai, yaitu dy dx dikali dy du. Turunan y terhadap u, yaitu turunan u pangkat 3 adalah u kuadrat, dan turunan u terhadap x, yaitu turunan x kuadrat min 2x, kita tuliskan 2x min 2. Karena fungsi ini adalah fungsi turunan y terhadap x, maka kita substitusikan kembali u-nya ke hasil dy dx ini. U-nya adalah x kuadrat min 2x, sehingga kita peroleh 3 dikali x kuadrat min 2x dikuadratkan dikali 2x min 2. Jika kita mempunyai fungsi lain, y sama dengan 3x kuadrat plus 1 pangkat 5, bisa dinyatakan sebagai apa? Y sama dengan fu, dengan u-nya adalah, betul, u-nya adalah pangkat fu-nya adalah u pangkat 5. U-nya adalah, betul, u-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Sehingga kita peroleh sebagai berikut. Y-nya u pangkat 5 dengan u 3x kuadrat plus 1. Maka turunannya dy dx adalah dy du dikali du dx. Dy du turunan dari u pangkat 5 adalah 5 u pangkat 4. Turunan dari u terhadap x adalah 6x. Substitusikan kembali u-nya, maka kita peroleh 30x dikali dengan 3x kuadrat plus 1 dipangkatkan 4. Untuk nomor 2 juga sama. Y-nya kita nyatakan sebagai fungsi dari u. Y sama dengan, betul, Y sama dengan akar u, di mana u-nya adalah, betul, u-nya adalah 2x kuadrat min 5x. Maka kita punya y-nya akar u dengan u-nya 2x kuadrat min 5x. Dengan menerapkan aturan rantai, kita punya dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Turunan y terhadap u adalah setengah u pangkat minus setengah, dan turunan u terhadap x adalah turunan 2x kuadrat min 5x, yaitu 4x min 5. Kita substitusikan kembali nilai u-nya, maka kita peroleh dy dx sebagai berikut. Baik, ini untuk contoh lainnya. Misalkan, ya, di sini bisa kita bentuk polinom yang lebih luas, ya. Y-nya u pangkat 3 min 5u tambah 10 dengan u-nya adalah 2x min 3. Sehingga ketika mencari dy dx, kita masing-masing hitung dy du dikali du dx. Dy du-nya adalah turunan y terhadap u, yaitu 3u kuadrat min 5, dan du dx-nya turunan u terhadap x, yaitu 2. Kita substitusikan kembali u-nya, maka diperoleh dy dx sebagai berikut. Sedangkan untuk nomor 4,
di sini kita mempunyai fungsi Y di dalam bentuk perkalian. Jadi adik-adik bisa menyimisalkan ini sebagai suku U, ini sebagai suku V, sehingga Y aksen yang nanti dihitung itu adalah U aksen V ditambah UV aksen dengan turunannya sekarang terhadap T. U aksen adalah turunan U terhadap T, dan V aksen turunan V terhadap T seperti ini. Dengan memanfaatkan aturan rantai, maka kita peroleh turunannya sebagai berikut. Ya, 3T pangkat 3 min 4T pangkat 4 diturunkan menjadi 4 kali 3T pangkat 3 min 4T pangkat 3. Ini turunan luarnya. Turunan dalamnya yaitu turunan dari 3T pangkat 3 min 4T adalah 9T kuadrat minus 4. Begitu juga dengan V aksen, menurunkan 2T min 5 pangkat 3 yaitu 3 dikali 2T min 5 pangkat 2. Ini turunan dalamnya, turunan luarnya. Untuk turunan dalamnya berarti menurunkan 2T min 5 sama dengan 2. Ya, sehingga aturan rantai pun bisa juga dikombinasikan dengan aturan perkalian. Baik, selanjutnya fungsi yang dinyatakan sebagai fungsi rasional. Jadi untuk mencari turunannya kita memanfaatkan aturan pembagian fungsi. Jika kita misalkan ini U dan V, maka menurut aturan pembagian fungsi kita akan menghitung U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Kita substitusikan masing-masing. Di sini U aksen dan V aksen kita cari melalui aturan rantai. Oke. Nah, apa yang kita peroleh? Untuk turunan U aksen, turunan luarnya adalah 5, 2T kuadrat min 2 pangkat 4 dikali turunan dalamnya 4T. Untuk V aksen, 3T min 2 pangkat 3, turunan luarnya 3 kali 3T min 2 kuadrat, turunan dalamnya yaitu 3. Ya, sehingga di sini kalau adik-adik melakukan penyederhanaan bisa dilakukan dari hasil-hasil yang diperoleh ini. Ya, sehingga di sini aturan rantai pun bisa dikombinasikan dengan aturan pembagian fungsi. Selanjutnya kita lihat contoh lain di sini. Jika C menyatakan biaya produksi Q unit komoditas dinyatakan sebagai berikut, dan tingkat produksi setelah T jam memenuhi fungsi T sebagai berikut. Tentukan laju perubahan biaya produksi setelah 4 jam. Kita mempunyai fungsi C atas Q, tetapi fungsi Q atas T. Maka secara tidak langsung kita bisa menentukan fungsi C atas T. Sehingga laju perubahan biaya produksi terhadap waktu juga bisa kita tentukan. Dengan memanfaatkan aturan rantai, laju perubahan biaya produksi terhadap waktu adalah DC DT, yaitu DC DQ dikali DQ DT. Turunan C terhadap Q adalah 2/3 Q tambah 4. Turunan Q terhadap T adalah 0,4 T ditambah 0,03. Untuk memperoleh laju produksi dalam T sama dengan 4, maka kita peroleh DC DT adalah 10,13. Dengan demikian, laju perubahan biaya produksi setelah 4 jam adalah 10,3 satuan ongkos per jam. Ya, jika satuan ongkosnya di sini dalam dolar, berarti kita bisa menuliskan dolar per jam.
Untuk lebih memahami materi, adik-adik bisa mengerjakan soal latihan berikut.